Selamat sore jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam ibadah Minggu 22 Oktober 2023. Saya akan membacakan warta gereja dari Komisi Pemuda. Komisi Pemuda akan mengadakan acara Natal 2023 dalam bentuk retreat di Wisma Goshen Bandungan pada tanggal 13 sampai 14 Januari 2024. Menghadap kehadiran semua pemuda dan remaja GKJ Mbululor. Kontribusi peserta untuk pemuda 100.000 per orang, remaja 50.000 per orang. Pendaftaran bisa menghubungi Saudara Fani dan Saudari Risna. Demikian warta gereja. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Berhimpun semua. Marilah ibadah pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadah pada saat ini menggunakan liturgi leksionari variasi dengan tema keluarga yang saling mendukung dan mendoakan. Jemaat yang terkasih,
Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 452, bait yang pertama, kedua, kelima, dan yang keenam. Naikkan doa tak enggan. Perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung suluk Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 23, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ya Allah Bapa. Di sorga maha
puji dan doa ini demi nama Tuhanku penebus, Putra kekal, abadi dan kudus, Juru Selamatku dan Raja semesta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Dan sekarang dengarkanlah berita anugerah yang diberikan kepada kita, yang diambilkan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius 6 ayat 14 sampai 15, yang demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 460, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersekutu di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa, mohon pimpinannya untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang boleh Engkau berikan hari lepas hari. Sekarang kami bersama-sama berdatang sembah kehadirat-Mu Bapa di dalam ibadah kami pada saat ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa, boleh menjadi perkenan Bapa dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Suruh doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Kasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan suci hari ini diambilkan dari kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Seberapa di antara kita yang membawa kitab suci, mari kita buka kitab suci kita dan mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian firman-Nya. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Kekasih Tuhan, masih berada di dalam rangkaian ibadah bulan keluarga. Tema kita pada saat ini adalah keluarga yang saling mendukung dan mendoakan.
ini penting untuk kita ingat. Setiap keluarga, siapapun anggota keluarga itu, berapapun usia dari anggota keluarga itu, selalu ada masa-masa rentan di dalam usia dan masa-masa masing-masing. Ada orang yang mengatakan masa-masa yang paling muda itu adalah masa-masa yang kanak-kanak, masa-masa yang paling menggembirakan itu adalah masa-masa remaja, masa-masa yang paling sulit itu adalah masa menjelang dewasa. Ya meskipun demikian, setiap masa itu selalu ada masanya, baik kesukacitaannya maupun kesulitannya masing-masing. Nah karena itulah maka keluarga yang saling mendukung dan mendoakan itu penting. Saudara, kita bisa melihat bagaimana masa-masa yang berat itu bukan hanya dialami oleh orang pada usia tertentu saja. Bahkan akhir-akhir ini kita bisa melihat bahwa ada anak yang usia sekolah, usia dini, usia SMP, usia SD itu melakukan bunuh diri. Nah, ini membuktikan bahwa di dalam setiap masa itu selalu ada masa kesulitannya masing-masing. Nah, tentu di dalam konteks kita sekarang juga perlu dipahami semakin banyak kompleksitas yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia, itulah yang mendorong tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada seorang yang menyebut bahwa generasi muda sekarang ini disebut sebagai generasi stroberi. Generasi yang memiliki banyak ide kreatif, generasi yang memiliki banyak gagasan, namun juga yang memiliki hati dan semangat yang rapuh, yang mudah putus asa, yang mudah menyerah, mudah sakit hati. Tentu kerapuhan generasi stroberi ini tidak terlepas dari pengaruh media sosial yang mempertontonkan budaya-budaya instan, budaya-budaya tertentu yang pengaruhnya sangat besar. Anak-anak sekarang termasuk anak-anak SD itu begitu lekat dengan gadget dan mereka begitu kecanduan dengan short video pendek gitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat di dalam kehidupan bersama umat manusia di dunia ini dengan segala macam kompleksitasnya ini, nah, persoalan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga dengan berbagai macam faktanya, nah apa yang dapat dilakukan oleh keluarga? Yang dapat dilakukan oleh setiap keluarga itu adalah meningkatkan kesejahteraan setiap anggota keluarganya. Nah, kesejahteraan itu bukan soal makan dan minum saja, tetapi kesejahteraan itu soal keseluruhan manusia. Nah, kesejahteraan ini diyakini dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Kesejahteraan ini dapat mempengaruhi emosi positif seseorang, sehingga memiliki kondisi mental yang lebih baik, yang lebih optimis, yang lebih kuat, yang tidak rapuh. Nah, dengan demikian setiap anggota keluarga diharapkan dapat menjadi
yang mendukung bagi anggota keluarga yang lain. Dukungan apa yang bisa kita lakukan di dalam keluarga kita? Kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus merasa bahwa ia adalah bagian dari keluarga jemaat di Tesalonika. Karena itulah maka sekalipun ia berada di tempat jauh, melalui suratnya, Rasul Paulus menyatakan curahan perasaannya, menyatakan curahan cinta kasihnya kepada jemaat di Tesalonika ini, dan menunjukkan dukungannya kepada jemaat di Tesalonika yang berada di dalam situasi yang berat. Dukungan itu diwujudkan di dalam doanya. Ia senantiasa mengingat jemaat di Tesalonika melalui doa-doanya. Yang kedua, Rasul Paulus menyatakan rasa bangganya dan syukurnya kepada Tuhan karena apa yang telah dilakukan oleh jemaat di Tesalonika itu, dan karena Tuhan yang terjadi atas jemaat Tesalonika. Dengan menyatakan doa dan rasa kebanggaannya kepada jemaat di Tesalonika. Kalau Rasul Paulus ini ketika ia menyatakan rasa bangganya, ia pasti, kita bisa pasti bahwa ia memang menyatakan rasa bangganya. Karena di tempat lain Rasul Paulus menyatakan kritikannya dengan terus terang. Bagi jemaat di Tesalonika pun juga demikian, selain rasa bangga itu dia juga memberikan nasihat-nasihat dan kritikannya. Tetapi saudara, yang paling penting itu adalah bahwa rasa bangga itu diwujudkan dalam kewajarannya. Ya, karena memang itulah yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Bukan rasa bangga yang dibuat-buat, bukan rasa bangga yang hanya di bibir saja. Tetapi sebenarnya tidak ada yang patut dibanggakan dari jemaat di Tesalonika. Melalui doa dan melalui rasa bangganya itu, melalui rasa syukurnya itu, kita dapat belajar dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Saudara, doa merupakan cara yang paling tepat untuk mendukung setiap anggota keluarga. Di dalam doa terkandung pemahaman bahwa Tuhan adalah dasar dan titik awal dari segala-galanya. Mau makan, kita berdoa. Mau berangkat kerja, kita berdoa. Mau melakukan sesuatu, kita berdoa. Itu kalau nggak lupa. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita berdoa, itu artinya doa itu adalah titik awal. Bahkan ketika kita dilahirkan pun, mau dilahirkan, itu didoakan bagi kita. Itu artinya doa itu adalah titik awal. Oleh karena itu, sebagai pemilik sejati setiap anggota keluarga, yaitu Tuhan, yang kita yakini bahwa Ia yang berkenan mendengarkan doa-doa kita, kita yakini melalui doa-doa kita yang menjadi titik awal dari segala sesuatu itu, yang kita panjatkan kepada Ia yang pemilik sejati dari keluarga itu, Ialah yang akan menyatakan berkat-Nya. Melalui
doa kita mengakui kedaulatan Tuhan sebagai pemilik sejati anggota keluarga itu. Dalam doa pun kita juga dapat bersyukur dan memohon pertolongan, perlindungan atas setiap anggota keluarga. Bukankah kita semua ini memiliki keterbatasan? Seperti Rasul Paulus, ia pada suatu masa ia berada bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika. Sekalipun pada masa itu ia bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika, tetapi tidak setiap saat, setiap detik ia bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika. Ada masanya ia meninggalkan jemaat itu untuk keperluan-keperluan pribadi, makan, minum, istirahat, dan lain sebagainya. Bahkan kemudian ia harus berpisah di tempat yang lain dari jemaat di Tesalonika. Itu baru soal tempat dan waktu, belum soal kapasitas, belum soal kemampuan, dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa kita ini memiliki keterbatasan di dalam mendampingi setiap anggota keluarga. Kita tidak dapat bersama-sama dengan mereka, menemani mereka setiap saat, setiap detik selama 24 jam. Bukan hanya soal waktu, tetapi juga soal kemampuan kita, daya nalar kita, daya pikir kita, daya tanggap kita, kemampuan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui doa itulah kita menyatakan dukungan kita kepada keluarga kita, karena kita menyadari akan keterbatasan kita. Hanya Tuhan yang mampu dan ada bersama-sama dengan setiap orang di dalam setiap saat, di dalam setiap masa, di setiap tempat dimanapun berada. Nah, dengan kesadaran mengenai doa inilah, maka mendukung melalui doa itu sejatinya adalah suatu kebiasaan yang harus terus dihidupi dan diandalkan oleh setiap keluarga. Setiap ayah dan ibu mestinya setiap kali mendoakan anak-anaknya. Setiap kakak mestinya setiap kali mendoakan anak-anaknya. Setiap anak mestinya setiap kali mendoakan orang tuanya. Setiap kali, setiap adik mestinya mendoakan kakak-kakaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang penting sekali untuk kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Karena kita menyadari bahwa kita perlu memberikan dukungan kepada setiap anggota keluarga, tetapi tidak setiap kali kita bisa bersama-sama dengan mereka. Kedua, rasa bangga dan rasa syukur itu dinyatakan melalui bahasa cinta yang perlu dinyatakan kepada setiap anggota keluarga. Puji-pujian, pengharapan yang baik itu dinyatakan melalui kata-kata. Saya dibesarkan oleh orang tua yang berada di dalam tradisi budaya Jawa pada waktu itu. Cara memuji orang tua pada waktu itu berbeda dengan cara memuji orang tua pada zaman sekarang. Nah, ketika diperlukan sesuatu itu, ayah saya itu mengajukan saya, nah ini anak saya, monggo, mbok bilih saged ning nyun sewu, larenipun tasih trun dulu, tasih bodho. Diajukan anaknya untuk suatu pekerjaan. Dia katakan anaknya itu trundul itu seperti trundul anak jangkrik gitu.
yang belum melepas, ya itulah yang belum bisa melakukan seperti jangkrik yang dewasa itu. Masih bodoh. Tapi diajukan. Itu cara orang tua zaman dahulu membanggakan anaknya. Beda dengan orang tua zaman sekarang. Kalau anak-anak zaman sekarang digitukan, sakit hati. Ya, nyatakanlah ya, cinta, rasa bangga dan syukur kita itu dengan bahasa cinta yang bisa dimengerti. Nah, tentu juga rasa bangga dan rasa syukur itu adalah rasa bangga dan syukur yang sewajarnya, yang tidak berlebih-lebihan, yang memang patut dibanggakan ya dibanggakan. Yang perlu untuk diperbaiki ya mari kita perbaiki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bisa berlatih dan membiasakan untuk menyatakan dukungan kepada setiap anggota keluarga sesuai dengan bahasa yang bisa ditangkap dan dimengerti oleh setiap orang bahwa itu adalah bahasa kasih. Kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu adalah kasih, tetapi sebenarnya itu menyakiti, nggak bisa. Bahasa kasih itu harus ditangkap, bisa ditangkap sebagai betul-betul suatu perwujudan kasih. Saya tidak bisa mengatakan seperti yang ayah katakan kepada saya, kepada anak-anak saya. Ketika saya menangkap kata-kata ayah saya sendiri merasa bangga. Tetapi kalau itu kata-kata itu diucapkan kepada generasi anak-anak saya, bukannya bangga, tapi sakit hati yang dirasakan oleh anak-anak kita. Karena itu, maka bahasa kita, cara kita untuk mewujudkan rasa bangga itu ya harus betul-betul bisa ditangkap bahwa itu adalah bahasa kasih kita kepada anak-anak kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti jemaat di Tesalonika yang sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah, Rasul Paulus memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka. Paulus menggunakan bahasa kasih yang menuntun jemaat untuk menghadapi pergumulan dan dinamika yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Nah, bukankah dengan demikian pula yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama? Setiap anggota keluarga perlu merasa dicintai. Setiap anggota keluarga perlu merasakan diperlakukan sebagai orang yang dicintai. Dan ingat saudara, ketika kita sedang berbicara keluarga, kita tidak hanya berbicara antara orang-orang yang ada di dalam satu rumah kita itu, tetapi kita berbicara di dalam satu rumah tempat kita tinggal bersama, anggota keluarga kerajaan Tuhan. Mungkin bisa kita persempit, rumah yang kita tinggali bersama, jemaat GKJ Pululor. Apakah yang kita ucapkan, apakah yang kita lakukan itu sungguh-sungguh menjadi dukungan bagi setiap anggota keluarga yang lain? Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan telah mewujudkan cinta kasih-Nya kepada kita. Dan sekarang saatnya bagi kita untuk menyatakan dukungan kita kepada keluarga kita dengan doa-doa kita, dengan rasa syukur dan kebanggaan kita atas mereka. Sehingga setiap orang merasakan damai sejahtera. Dan kesejahteraan itulah yang akan membuat setiap orang bertindak lebih baik. Mungkin kita bisa mengubahkan orang dengan ucapan-ucapan yang kasar, tetapi itu tidak akan pernah membangun. Tetapi dengan bahasa cinta, dengan doa, maka orang akan menjadi lebih baik dengan sendirinya. Karena kesejahteraan yang terjadi dalam kehidupannya itu akan membuat mentalnya menjadi sehat.
dan kemudian membuahkan buah-buah kehidupan yang lebih baik. Selamat saling membiasakan diri, berdoa dan saling mendoakan, dan mengucapkan rasa syukur dan bangga kepada setiap anggota keluarga, dan setiap orang akan mengalami kesejahteraan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sening bagi kita. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat dimohon untuk meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Mari kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami dapat saling mendoakan dan saling mendukung, sehingga di dalam kehidupan berkeluarga terwujud kesejahteraan. Biarlah di dalam setiap keluarga kecil kami masing-masing, biarlah di dalam keluarga besar kami GKJ Bululor ini, kami boleh saling menyatakan dukungan kami dengan doa dan rasa syukur serta kebanggaan kami. Biarlah melalui tutur kata, sikap, dan perilaku boleh menjadi doa dan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan melalui setiap anggota keluarga di GKJ Bululor ini. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, sehingga dengan demikian kami semakin hari semakin diingatkan akan kedudukan kami, bahwa kami masing-masing adalah anggota keluarga. Bapa Surgawi, di tengah-tengah kesusahan kami beribadah ini, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Berkatilah, pulihkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami, dan biarlah kami boleh menempatkan diri sejajar sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan biarlah setiap unsur yang ada di negeri ini boleh bersatu bahu-membahu untuk mewujudkan pemulihan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kami. Berkatilah situasi politik yang saat ini sedang kami hadapi, dan biarlah melalui proses politik yang terjadi di negeri ini boleh
dipilih pemimpin yang baik, wakil-wakil yang rakyat yang baik, yang boleh memimpin dan menuntun kami di dalam membangun kehidupan bersama di negeri ini. Kami serahkan segenap unsur yang ada di negeri ini, sehingga melalui setiap unsur yang ada di negeri ini, kami boleh dibangkitkan kembali menjadi sejajar sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Bapa, demikian juga kami berdoa untuk kehidupan kami bersama-sama sekarang ini di dunia dengan berbagai macam kesulitannya. Kami berdoa untuk konflik yang terjadi dimanapun berada. Kami berdoa untuk peperangan yang terjadi dimanapun. Kami berdoa untuk bencana kekeringan yang terjadi dimanapun. Kami berdoa untuk pelanggaran kemanusiaan yang terjadi dimanapun. Bapa, Engkau tahu akan keberadaan anak-anak-Mu umat manusia di dunia ini. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan keberadaan anak-anak-Mu umat manusia di dunia ini di dalam naungan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak-Mu sendirian di dalam kesulitannya. Dan biarlah segala persoalan yang terjadi di dunia ini menjadi pergumulan bersama ini boleh dipulihkan. Dan biarlah setiap yang berperkara di dalam pergumulan yang terjadi di dunia ini boleh disadarkan untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik berdasarkan kemanusiaan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk jemaat-Mu di GKJ Bululor ini. Berkatilah sehingga kami, setiap unsur yang ada di negeri ini, yang ada di jemaat-Mu GKJ Bululor ini, dari anak-anak sampai orang tua, dari setiap anggota jemaat sampai dengan para pelayan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama membangun kehidupan bersama kami. Biarlah kami boleh dengan tekun mengikuti kegiatan-kegiatan jemaat, sehingga dengan demikian kehidupan iman kami senantiasa dipelihara dan boleh menjadi bekal di dalam kami memberitakan Injil keselamatan. Secara khusus Bapa, kami berdoa kalau pada bulan Februari yang akan datang kami bersama-sama akan mulai membangun dan merenovasi gedung gereja ini. Berkatilah, mampukanlah kami untuk membiayai segala kebutuhan untuk renovasi gedung gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan curahkan rezeki kepada kami, dan biarlah melalui apapun yang kami bisa lakukan, kami jadikan sebagai sebuah persembahan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat Gereja Kristen Jawa yang saat ini sedang menyelenggarakan persidangan sinode Gereja Kristen Jawa yang sudah diawali pada hari Selasa yang lalu. Kemudian masa jeda sidang 24 dan 25 Oktober. Dilanjutkan tahap kedua 21 sampai dengan 24 November. Berkatilah sehingga persidangan ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami bersama di berjemaat di Gereja Kristen Jawa. Di tengah-tengah kesulitan kami beribadah ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan, sakit penyakit, karena pergumulan keluarga, karena ekonomi, karena pendidikan, karena jodoh, pergumulan apapun saja, Bapak berkatilah, sehingga boleh memenangkan pergumulannya karena berkat-berkat Bapak. Saya bersyukur atas berkat-Mu untuk Pak Markus Sulio yang boleh menjalani operasinya dengan baik. Kami mengingat akan saudara kami, Ibu Surono keluarga, yang berduka karena ditinggalkan oleh salah seorang anggota keluarganya,
Bapak Surono Hadi Purwanto telah Engkau panggil kembali ke pangkuan-Mu, Engkau berikan penghiburan. Dan biarlah melalui kami semua Tuhan menyatakan penghiburan bagi Ibu Surono sekeluarga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Sepanjang ibadah pada sore ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Seluruh doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba waktu bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Sebagai dasar bagi kita untuk memberikan persembahan diambilkan dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-34, yang demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 295, bait pertama dan kedua, Andai Ku Punya Banyak Lidah. Kantong persembahan akan didengarkan setelah pujian bait pertama selesai dan akan diiringi musik saja. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah banyak lidah dan ku menyanyi bergema, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita lanjutkan ke bait kedua. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau ragaku bangunlah.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini kami kembali menghadap tahta-Mu yang kudus untuk mengucap puji syukur atas segala berkat dan kasih anugerah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, saat ini kami juga bersyukur dan mengucap terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah pada sore hari ini, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Semua itu karena kasih, anugerah, dan penyertaan-Mu saja. Ya Bapa, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kiranya firman ini akan selalu menjadi rema di dalam diri kami dan menjadi pelita di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan Engkau selalu curahkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami selalu menjadi pribadi yang beriman di dalam kehidupan ini, dan selalu menjalani kehidupan ini penuh dengan roh cinta kasih-Mu saja. Jadikan kami tiap-tiap keluarga yang saling mendukung dan saling mendoakan satu sama lainnya. Bapa, teruntuk Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai beliau dan keluarganya, dimanapun beliau berada. Pakai ia sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu GKJ Mulilor ini, kiranya Engkau selalu sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Berkati juga jemaat-Mu yang belum sempat hadir pada ibadah sore hari ini. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Semoga Engkau selalu memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Engkau sucikan, sehingga dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu GKJ Mulilor ini dan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini, supaya bisa selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai perjalanan pulang kami, sehingga kami bisa sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Berkati juga rumah ibadah yang akan kami tinggalkan, kiranya selalu Engkau berikan perlindungan dan Bapa selalu jauhkan dari hal-hal yang kurang berkenan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Seluruh doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan berdoa sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 239, bait pertama dan ketiga. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar pada Allah besar. Sejak Yesus di hatiku. Bait ketiga kita pujikan dengan berdiri. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus
Dan sekarang undurlah dari ibadah ini, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.